Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanda Kurnianing Tias, selaku moderator dan pemateri dari kelompok 4 yang beranggotakan Livia Ardiana Pasha dan Nurul Izzah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sastra zaman Islam dengan pembahasan materi yang pertama sastra kitab, yang kedua tujuan penulisan sastra sejarah, yang ketiga hasil penulisan sastra sejarah, yang keempat sastra undang-undang, yang kelima pantun, yang keenam syair, yang ketujuh ciri-ciri syair, yang kedelapan unsur-unsur syair. Materi pertama yaitu sastra kitab. Sastra kitab adalah sastra yang memuat bidang yang cukup luas. Di dalamnya mencakup ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah bagian terpenting dalam sastra kitab. Hal ini dikarenakan ahli tasawuf atau sufi dapat menyesuaikan ajaran Islam kepada tingkat kepemahaman masyarakat setempat. Jenis sastra ini ditulis atau disadur oleh orang-orang Melayu yang belajar di Mekah atau di Madinah. Mereka memberi gelar di belakang namanya dengan nama Al-Palimbani dari Palembang, Al-Binjai dari Binjai, Al-Sumatrani dari Sumatera, Al-Makassari dari Makassar, dan lain sebagainya. Sastra kitab adalah sastra yang mempromosikan sistem kepercayaan atau ajaran Islam, memuji dan mengangkat tokoh-tokoh Islam, mengkritik realitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengkritik pemahaman Islam yang dianggap tidak sesuai dengan semangat asli Islam awal, atau paling tidak sastra yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam sastra kitab yaitu yang pertama, Hamzah Fansuri. 3 karya Hamzah Fansuri ialah yang pertama, Asror Al-Arifin yang berisi tentang keterangan mengenai perjalanan ilmu suluk dan kesatuan Allah. Yang kedua, Syarab Al-Asyikin adalah kitab yang menyatakan jalan kepada Allah dan makrifat. Yang ketiga, Al-Muntahi adalah semacam pedoman bagi orang yang sudah arif dalam ajaran wujudiyah. Tokoh yang kedua yaitu Samsudin Al-Sumatrani. Ajaran Syamsuddin meliputi yang pertama Allah. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji oleh seluruh umat Islam. Meliputi zat. Zat adalah wujud Allah yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Yang kedua, hubungan zat dan sifat. Sifat dan zat tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim. Sifat-sifat itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Lalu ada asma. Asma atau nama Tuhan penting dalam ajaran tasawuf. Lalu afal. Afal berarti mengiktikadkan bahwa Allah menciptakan semua. Ajaran Syamsuddin yang kedua yaitu Muhammad. Terdapat 2 pemikiran yang berbeda mengenai tempat Nabi Muhammad dalam ajaran tasawuf. Ajaran Syamsuddin yang ketiga adalah ajaran wujud. Ajaran wujud diterangkan dalam martabat 7. Martabat 7 ialah ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam al-arwah, alam al-amsal, alam al-ajsam, dan alam al-insan. Ketiga martabat yang pertama bersifat kekal atau kadim lagi baka. Dan keempat yang lain bersifat bayang-bayang atau muhdat. Ajaran Syamsuddin keempat yaitu keesaan wujud. Misalnya Syamsuddin memberi tafsiran lain kepada kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, menjadi tiada wujudku hanya wujud Allah. Tokoh yang ketiga yaitu Nurdin Ar-Raniri. Ia adalah ulama dan pengarang yang produktif di Nusantara. Beberapa karyanya yaitu yang pertama adalah Sirat Al-Mustaqim atau Jalan yang Lurus, Bustanus Salatin fi Zikr Al-Awalin wal Akhirin, Kebun segala raja-raja dan menyatakan permulaan segala kejadian dan kesudahannya. Yang ketiga yaitu Asror Al-Insan fi Ma'rifah Al-Ruh wal Rahman, yaitu rahasia manusia dalam mengetahui ruh dan Tuhan. Yang keempat yaitu Hujjatul Siddiq Lidafi Zindik, yaitu dalil orang yang arif untuk menolak iktikad faham yang zindik. Tokoh yang keempat adalah Abdur Rauf Singkel.
Abdur Rauf Singkel adalah seorang tokoh tasawuf Aceh yang sangat terkenal dan cukup produktif. Beberapa hasil karya yang utama yaitu yang pertama, Umdat Al-Muhtajin ila Suluki Maslak Ilmurfridin, yaitu perpegangan segala mereka itu yang berkehendak menjalani jalan segala orang yang meninggalkan dirinya. Yang kedua, Kifayat Muhtajin. Yang ketiga adalah Mirat al-Tulab fil Tashil al-Ma'rifat al-Ahkam al-Syariah li'il Malik al-Wahhab, yaitu cermin segala mereka yang menuntut ilmu fikih pada memudahkan mengenal segala syarak Allah. Karya sastra kitab dapat menjadi rujukan mengenai Islam bagi orang-orang Melayu karena pada waktu sebagian besar masyarakat Melayu masih sedikit yang memahami bahasa Arab. Contoh sastra kitab yaitu MSS 2758, PNM, Syifa Al-Qulub yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri pada waktu zuhur, Senin 2 Ramadan 1225 Hijriah atau 1 Oktober 1810 Masehi. Tahun Zai, 14 halaman, 21,2 dikali 17 cm. Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab ini untuk menerangkan pengertian kalimat syahadat dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpendapat bahwa percayaan kepada Allah telah dinodai oleh pemikiran kaum Wujudiyah. Pada bagian awal kitab ini, Nuruddin menerangkan dengan rinci tentang pengertian syahadat. Dalam bagian berikutnya, ia mengecam golongan Wujudiyah yang telah mengubah makna dan hadis. Menurut Zawiyah tahun 2003, halaman 50. Materi kedua yaitu tujuan penulisan sastra sejarah. Penulisan sastra sejarah bertujuan untuk, yang pertama, untuk memberikan pelajaran bagi generasi selanjutnya tentang kebesaran negaranya. Yang kedua, untuk menimbulkan rasa kebanggaan terhadap raja, negerinya, dan para pahlawannya. Yang ketiga yaitu untuk merekam kehidupan raja pada zaman pemerintahannya sebagai bahan fakta sejarah yang dapat dijadikan pelajaran bagi generasi selanjutnya. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa sastra sejarah mempunyai peranan ganda, yaitu yang pertama, mengungkap tentang fakta sejarah sastra. Yang kedua yaitu mengungkapkan tentang kepercayaan-kepercayaan sesuatu yang merupakan kepercayaan masyarakat lama. Jadi untuk mempelajari sastra sejarah harus dapat dibedakan dari bagian unsur yang mengandung sastra sejarah dan imajinasi di dalam sejarah. Selanjutnya, hasil penulisan sastra sejarah. Yang pertama, puisi. Unsur intrinsik puisi ada 5, yaitu diksi, imaji, majas, rima, dan irama. Kalau unsur ekstrinsik puisi diantaranya pendidikan pengarang, agama pengarang, dan latar belakangnya pengarang. Teknik membaca puisi yaitu ucapan dan gerakan wajar, tidak harus dibuat-buat, dan pengucapannya harus jelas. Syarat membaca puisi yang baik diantaranya memahami isi, artikulasi dan intonasi tepat, memberi jeda tekanan pada kata-kata yang penting, mengeja kata-kata dengan jelas, disertai mimik yang sesuai apa yang disampaikan. Yang kedua, prosa. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yaitu prose. Dalam pengertian kesastraan, prosa sering diistilahkan prosa fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Prosa yang sejajar dengan istilah fiksi dapat diartikan karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, tidak sungguh-sungguh terjadi di dunia nyata. Tokoh, peristiwa, dan latar dalam fiksi bersifat imajiner. Dalam non-fiksi tokoh, peristiwa dan latar bersifat faktual atau dapat dibuktikan di dunia nyata. Proses penciptaan sastra pada hakikatnya adalah proses berimajinasi. Dengan demikian, proses penciptaan prosa fiksi adalah hasil kerja imajinasi yang tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pembacaan prosa fiksi dengan gaya dan nada yang indah akan memberi efek khusus bagi prosa fiksi yang dibacanya. Dengan adanya proses penciptaan dan pembacaan fiksi,
maka sebuah fiksi yang diciptakan dapat diterima maknanya oleh pembaca sekaligus misi dan visi pengarang yang tercuah dalam karya yang dibuatnya tersampaikan kepada pembaca. Karya yang diciptakan pengarang memang hadir untuk menjadi sebuah bahan apresiasi dan bahan kajian bagi pembaca. Prosa pun terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama hikayat, yang kedua tambol, yang ketiga myth, yang keempat sage, yang kelima fable, yang keenam legenda, yang ketujuh cerita pendek, yang kedelapan novel, dan kesembilan novel, dan yang terakhir roman. Selanjutnya, sastra undang-undang. Sastra undang-undang dalam ruang lingkup sastra Melayu klasik adalah undang-undang peraturan yang berisi adat istiadat, kebiasaan yang dipakai secara turun-menurun. Undang-undang ini tidak sama dengan istilah law dalam bahasa Inggris. Adat istiadat kebiasaan itu disajikan dalam bentuk cerita serta diselingi dengan pantun, syair, petatah petitih, peribahasa, dan sebagainya. Dengan membaca karya sastra yang berisi undang-undang ini, kita akan mengetahui latar belakang cara berpikir, falsafah hidup, adat istiadatnya, adat raja-raja, dan dilakukan dalam upacara tertentu. Contoh undang-undang laut atau pelayaran. Undang-undang pelayaran ini berisi tentang peraturan yang harus diikuti oleh setiap orang yang menjalani perjalanan melalui laut atau sungai. Di dalamnya termasuk peraturan untuk nahkoda, mualim, penumpang, atau awak kapal lainnya. Berikut ini adalah contoh peraturan undang-undang yang harus diikuti oleh para nahkoda dan awak kapal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas nahkoda dan awak perahu, misalnya sebagai tukang agung, tukang tengah, tukang kanan, tukang kiri, juru mudi, juru batu, juru gantung, dan senawi. Contoh yang kedua, 4 kesalahan di dalam jung yang dapat dijatuhi hukuman mati bila berbuat jahat terhadap empunya jung, hendak membunuh yang empunya jung nahkoda, tukang atau kali, menyisip keris di pinggang, jahat kelakuannya. 3. Mualim yang memberi bantuan modal akan diberi sepetak ruang di dalam jung. Tatkala berlayar, mualim harus menyuruh orang lain menunggui dagangannya masing-masing. Kalau tungguannya diambil orang, ia akan didenda. Mualim yang lalai dan menyebabkan pelanggaran dan kerusakan akan dibunuh. Mualim harus berhati-hati supaya selamat pelayanan itu. Yang kelima, mualim tidak boleh meninggalkan jurang sebelum habis perjanjian. Yang keenam, awak perahu tidak dibenarkan duduk di tempat tertentu di dalam jung, yaitu balai lintang, balai bujur, dan alang muka. Materi selanjutnya, pantun. Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat populer yang sejaman. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rak yang dinyanyikan. Pantun dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa parik yang berarti pari. Artinya peribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, pantun berarti quatrain, yaitu sajak yang berbaris 4 dengan sajak abad. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa, yaitu kata parik yang berarti pari, arti peribahasa atau pribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama dan seoka yang berasal dari India. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri dari atas 4 baris bersajak ABAB, ABBA, AABB. 2 baris pertama merupakan sambiran yang umumnya tentang alam, flora, dan fauna. 2 terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata.
Berdasarkan isi pantun dibagi menjadi 3, di antaranya pantun anak-anak, pantun tua, pantun muda-mudi. Pantun anak-anak itu yaitu pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun sukacita, pantun dukacita. Untuk pantun tua yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Yang terakhir pantun muda-mudi, terdiri dari pantun perkenalan, pantun percintaan, pantun perceraian, dan pantun dagang. Contoh yang pertama, kayu cendana di atas batu sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Contoh keduanya, bila terang telah berganti, sang petang pastilah datang. Bila engkau tak ada di hati, tak mungkin aku akan meminang. Baik, saya Divya Ardana Fasya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang syair, ciri-ciri syair, dan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada syair. Menurut KBBI, syair adalah puisi lama yang tiap bait terdiri dari 4 lirik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Sedangkan secara umum, syair diartikan sebagai karya sastra lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama sajak. Syair umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang panjang seperti cerita, agama, nasihat, cinta, dan lain sebagainya. Karena hal itulah yang membuat bait dalam syair sangat banyak dan panjang. Berdasarkan strukturnya, syair terikat pada aturan-aturan seperti jumlah baris dalam suatu bait, banyaknya suku kata dalam setiap baris, jumlah bait dalam setiap puisi, serta terikat pada aturan irima dan irama. Lalu berdasarkan kriterianya, syair memiliki beberapa ciri-ciri seperti memiliki sajak AAA. Setiap baris syair terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Lalu setiap baitnya memberi arti satu kesatuan. Tiap bait dalam syair terdiri dari 4 baris atau larik. Dan perlu diingat bahwa syair tidak memiliki sampiran sehingga semua barisnya mengandung isi dan makna. Dan makna dalam syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. Bahasa syair berbentuk kiasan. Syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, pantun, dan nasihat. Lalu irama dalam syair terdiri pada setiap pertengahan baris. Lalu unsur-unsurnya sendiri, syair memiliki 2 unsur seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik yaitu ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang pertama, tema, yaitu merupakan sebuah ide pokok yang ingin disampaikan oleh seorang penyair melalui syair yang dibuatnya kepada para pembaca. Dan yang kedua ada perasaan, yaitu merupakan suatu yang ingin diungkapkan oleh penyair, misalnya dari ciri khas dari syair, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Lalu untuk nada merupakan sebuah intonasi atau juga disebut sebagai penekanan dalam isi syair seperti mengejek, menasehati, berargumen, bergembira, mengkritik, berbalas kasih, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu amanat, yaitu merupakan sebuah perasaan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada setiap pembacanya. Lalu selanjutnya itu unsur ekstrinsik pada syair. Yang pertama adalah latar belakang dari kehidupan seorang penyairnya, dan yang kedua latar belakang pendidikan seorang penyair, dan yang ketiga yaitu latar budaya dan sosialnya, dan yang terakhir yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempatnya. Dan perlu kita ingat bahwa kemunculan syair dalam sastra Melayu tidak mungkin lebih awal daripada abad ke-16, sekitar tahun 1600. Syair masih berarti puisi secara umum dan bukan berarti sesuatu jenis puisi tertentu. Dalam takjus Latin yang tertulis pada tahun 1602 atau 1603 tidak terdapat sekuntum pun puisi yang mirip dengan struktur syair sekarang. Lalu syair sebagai jenis puisi yang berbaris 4 dan bersanjak AAA baru tersebar sesudah Hamzah Fansuri menghasilkan puisinya.
Dengan perkataan lain, Atau berpendapat bahwa Hamzah Fansuri adalah pencipta syair Melayu yang pertama. Hamzah Fansuri menamai syairnya tersebut sebagai rubai atau puisi yang berbaris 4. Lalu ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ateu yang mengatakan bahwa syair Melayu yang mula-mula mungkin ditulis oleh Hamzah Fansuri. Yang pertama yaitu tidak ada syair sebelum Hamzah Fansuri, tidak ada bentuk syair dalam bahasa-bahasa Nusantara kecuali syair dalam bahasa Jawa yang berasal dari syair Melayu. Dan pada paruh pertama abad ke-17, puisi Hamzah Fansuri tidak dikenal sebagai syair melainkan rubai Valencian dalam bukunya. Irama syair sama seperti pada irama pantun. Bukan saja pantun, kadang-kadang muncul di dalam syair juga. Baris-baris syair juga terkadang terdapat dalam pantun. Dan sajak akhir yang dipakai dalam syair Hamzah Fansuri adalah AAA. Itu adalah pola sajak yang terdapat dalam nyanyi-nyanyian dalam sejarah Melayu. Sebagai contoh, Caupunan anak bubunya hendak menyerang Kamalaka. Ada cincin berisi bunga, bunga berisi air mata. Pola sajak yang demikian AAA jarang terdapat dalam puisi Arab. Hamzah juga tidak memakai pola sajak pantun yang lebih umum. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan membacakan simpulan dari materi yang telah kami presentasikan. Simpulannya adalah sastra kitab adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan nilai-nilai agama dan moral dalam teks-teks suci atau kitab suci. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama dan memberikan panduan moral kepada pembaca. Sastra sejarah bertujuan untuk merekam dan menyampaikan peristiwa sejarah serta pengalaman masyarakat pada masa lampau sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hasil dari penulisan sastra sejarah yaitu puisi dan prosa. Sastra undang-undang adalah undang-undang peraturan yang berisi adat istiadat secara turun-temurun atau customer law. Pantun adalah bentuk sastra lisan yang terdiri dari 4 baris dengan pola berirama ABAB. Syair dapat diartikan sebagai suatu kalimat yang berirama dan bersajak yang diungkapkan tentang sebuah karangan yang indah dan juga melukiskan tentang kejadian yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.